Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haifa dari kelas 12 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mudah untuk membuat voucher WiFi menggunakan Micmon. Sebelum masuk ke tutorial, berikut adalah alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada mikrotik yang sudah terkoneksi dengan internet. Yang kedua ada kabel LAN untuk menyambungkan komputer ke jaringan router mikrotik. Dan yang ketiga ada laptop untuk mengkonfigurasi. Di sini kita bisa menggunakan laptop ataupun komputer. Berikut adalah aplikasi yang dibutuhkan. Pertama ada aplikasi Micmon, digunakan untuk mengelola dan membuat voucher hotspot WiFi mikrotik dengan mudah. Yang kedua ada aplikasi Winbox, digunakan untuk mengkonfigurasi router mikrotik seperti setting hotspot, IP address, dan lainnya. Oke, yang pertama kita masuk ke identity, lalu kita klik. Di sini kita kasih nama bebas sesuai yang kita mau. Lalu kita masuk ke sistem, lalu klik user dan tambahin user atau kita bikin user baru. Di sini kita kasih nama dan password. Untuk grupnya kita kasih full. Kayak gini ya, kita kasih passwordnya. Lalu apply terus oke. Lanjut kita pilih DHCP client, lalu kita klik plus. Di sini kita kasih ether 1. Nah, di sini kita otomatis dapat IP dari mikrotiknya. Lalu kita pergi ke IP dan pilih yang DNS, lalu centang yang allow remote, apply dan oke. Lanjut kita ke NTP client. Di sini kita checklist yang enable, lalu kita isi. Lalu kita apply dan oke. Di sini langsung muncul IP-nya. Lanjut kita pilih sistem, terus yang clock. Nah, di sini kita pilih yang Asia Jakarta. Kita ketik manual aja ya, Asia Jakarta. Lalu apply dan oke. Nah, lanjut kita pilih IP, lalu masuk ke address. Kita ketik IP. Belakangnya kita kasih slice 25 dan ether 2, apply oke. Nah, kita bikin yang kayak tadi, kita masukin IP, belakangnya slice 24 dan interface-nya wulan 1, lalu klik play dan oke. Ini kita masuk ke interface, wulannya kita checklist biar nyala. Nah kalau sudah seperti ini, wulannya juga nyala ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk lagi ke IP, kita pilih yang DHCP setup. Di sini kita klik ether 2, lalu di give out-nya kita ganti belakangnya jadi 100. Kayak gini ya, kita ganti lalu kita next sampai selesai. Masih sama ya, kita ininya kita ke wulan 1. Lalu yang di give out-nya kita ganti belakang jadi 100 lagi. Lalu next sampai sukses. Nah, lanjut kita ke firewall. Nah, di sini kita klik yang tanda plus, lalu chain-nya kita ganti ke input, lalu kita masukin IP yang di situ yang ada di gambar. Nah, untuk yang IP bawahnya kita bisa pakai IP bawaan dari mikrotik yang di address di ether 1 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita masukin deh ke yang di sini. Ini pakai IP dari bawaan mikrotik ya. Untuk yang protokolnya kita bisa pilih yang IMCM, lalu actionnya kita pilih drop dan apply terus oke. Kita lakuin hal yang sama, IP-nya kita bisa masukin yang ini, lalu untuk yang di bawahnya kita juga bisa masukin yang ini. Kalau ini bukan IP bawaan dari mikrotik ya. Apply dan oke. Lalu kita bisa ke control panel untuk melihat apakah IP yang tadi udah kita bikin apakah udah sama. Caranya kayak gini, kita masuk terus kita lihat apakah IP-nya udah sama, dan kalau ini udah sama ya teman-teman. Lalu kita ke IP, terus kita masuk ke firewall. Di sini kita pilih yang NAT, lalu kita chainnya ganti jadi input dan interface-nya kita jadi ether 1, lalu actionnya kita pilih masquerade. Selanjutnya kita bisa masuk ke DHCP server, lalu di bagian ini kita klik yang lisis. Nah, di sini kita klik
kanan mouse kita jadiin ke make static seperti ini. Nah, sesudah itu kita klik tab 2 kali, lalu kita ganti belakang IP-nya jadi 10 seperti yang kayak gini ya. Lalu kita masuk ke IP logging. Nah, di sini kita ganti semuanya menjadi disk. Ini kita ganti semuanya, lalu apply dan OK. Lanjut kita pergi ke log. Kita lihat apakah sudah diubah. Nah, kalau udah seperti ini berarti tandanya kita sudah mengubahnya menjadi disk. Lanjut kita masuk ke wireless. Nah, kita klik 2 kali. Pada bagian modenya kita pilih yang AP Bright. Nah, yang bawahnya kita pilih yang hurufnya gede. Nah, ini kita bebas namain apa aja. Lalu sudah namain, kita play dan OK. Lanjut kita pergi ke hotspot. Nah, di sini kita pencet yang hotspot setup. Di sini kita pencet yang WLAN 1, kita next sampai ke DNS name, kita kasih nama Hivanet dan OK. Lalu pada bagian hotspot kita klik yang server profile. Nah, di bagian login kita unchecklist yang cookie. Nah, di radiusnya kita checklist yang use radius ya. Lanjut kita masuk ke user, lalu pilih yang groups. Nah, di sini kita checklist yang ada di video ya, ikutin. Kalau sudah kita play dan OK. Lanjut kita masuk ke user list. Di sini kita bikin user untuk masuk ke Micmon. Grupnya kita pakai yang tadi udah dibikin dan passwordnya kita sesuaiin aja sama keinginan. Lalu apply dan OK. Nah, di sini sesudah bikin user kita langsung aja buka aplikasi Micmon yang sudah kita download di Google. Kayak gini ya, kita masukin portnya. Lalu kita open, langsung kita setting di bagian ini. Ini kita masukin passwordnya dulu ya. Ini password yang tadi sudah kita bikin. Nah, sesudah masuk kita langsung setting saja. Ikutin yang ada di video ya. Setelah setting kita pencet yang save, lalu ping dan connect. Otomatis kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita generate dan print. Nah, langsung ini keluar vouchernya. Dan ini udah jadi ya teman-teman, voucher wifi menggunakan Micmonnya. Langsung aja kita tes. Nah, untuk cara ngetesnya kita masuk ke wifi yang tadi udah kita bikin. Nah, di sini aku pakai nama aku sendiri, Haifa. Lalu kita pencet, langsung kita masuk ke webnya. Nah, di sini kita kasih yang mana aja yang mau kita coba vouchernya, kita masukin user dan passwordnya. Untuk user dan passwordnya sama ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini itu tandanya wifi voucher sudah bisa kita pakai dan gunakan. Kita coba ke Instagram. Nah, tuh ya, ini pakai yang wifi tadi kita udah bikin. Lalu kita akses Instagram bisa. Ini tandanya kita berhasil ya untuk membuat voucher menggunakan aplikasi Micmon. Terima kasih. Itu dia langkah-langkah menggunakan Micmon untuk membuat voucher wifi. Sekian dari saya, terima kasih.